Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Di saat semua orang sedang terdiam itu, Herno pun kembali melanjutkan ceritanya. Herno bilang, peristiwa ini kualami saat tahun 2009 akhir. Waktu itu aku lagi mudik ke rumah istriku di Banjarnegara. Rasanya masih geli sih kalau diingat. Tapi serem, geli-geli serem jadinya. Ketika temannya yang masih terdiam, mulai mendengarkan cerita Herno yang mulai beralih topik. Di saat itu, Herno mengantar istrinya ke rumah Pak Le-nya. Rumah Pak Le ini kalau di rumah mertua lumayan jauh juga. Termasuk jauh ke pelosok, karena harus melewati persawahan dan juga hutan. Karena akses satu-satunya jalan memang harus lewat situ. Sebelum sampai di rumah Pak Le ini, ada sebuah tanjakan tinggi. Yang di ujung tanjakan itu ada sebuah kuburan. Sesampainya di sana, maklum karena sudah lama tidak berjumpa, saat Herno dan istrinya ingin pamit pulang pun ditahan-tahan. Katanya masih kangen, sampai akhirnya ketika jam 5 sore ingin pulang, ban motor yang bagian depan pun bocor, jadinya terpaksa harus dia tambal dulu. Setelah menunggu 15 menitan, ban pun sudah kembali siap. Herno dan istrinya pun segera berpamitan. Istri Pak Le memberi saran, dia bilang, "Ndak menunggu maghrib dulu toh kalian?" Namun Herno ingin tetap pulang sebelum menjelang maghrib itu. Akhirnya motor mereka pun melaju meninggalkan rumahnya Pak Le. Begitu sampai di lokasi kuburan, mungkin karena ngantuk, sandal yang dipakai istri Herno pun terjatuh. "Stop mas, stop, sandalku ini jatuh mas." Secara otomatis Herno pun menghentikan laju motornya secara mendadak. Tidak seberapa lama saat istrinya mengambil sandal, Herno merasa kalau istrinya sudah naik lagi ke jok belakang. Tanpa pikir panjang, sepeda motor pun dilajukan kembali. Soalnya sudah hampir maghrib, karena posisi Herno dan istrinya juga pas di sebelah kuburan. Mereka pun menuruni jalanan itu. Herannya sepanjang perjalanan, tangan istrinya yang biasa memeluk pinggang, kali ini tidak. Diajak ngobrol pun hanya diam saja. Herno bilang, "Dek, kamu ini kenapa tuh dek? Kok diam saja dari tadi? Sendalmu nggak kenapa-kenapa kan?" Tanya Herno agak was-was. Maklum, sandal istrinya masih terbilang baru. Jadi sengaja memang ia tanyakan. Siapa tahu kalapnya putus atau rusak. Beberapa kali Herno bertanya, istrinya masih tetap diam saja. Akhirnya, karena penasaran, sepeda motor pun dihentikan. Seketika itu, jantungnya mau terasa copot. Bagaimana tidak, saat ia menoleh, yang dibonceng ternyata bukan istrinya, melainkan seorang perempuan berpakaian putih kumal. Dan yang mengerikan adalah, sosok itu tidak berkepala, di mana kepalanya itu ditenteng di tangan kirinya. Jelas sekali kepala itu menyeringai sambil tertawa-tawa. Dengan refleks, sepeda motor itu pun diambrukkan begitu saja. Herno pun langsung berlari. Baru beberapa langkah ia mengucap istighfar. Ia pun teringat dengan istrinya yang masih berada di atas. Takut tidak takut, ia pun terpaksa kembali ke atas. Sesampainya di sana, Herno melihat kalau istrinya sedang mewek-mewek sambil mengomel. Mendengar akhir kisah Herno, membuat para tukang ojek itu tertawa riang. Untuk sejenak semuanya pun terlupa kalau yang diceritakan oleh Herno adalah cerita seram. Bukan kisah komedi. Suasana pun semakin seru dengan celoteh yang dilontarkan Dodot. Pasti beberapa hari ke depan tidak akan mendapatkan jatah. Kalau perlu sampai tidur di luar. Mereka semua yang mendengarnya pun kembali tertawa riang. Dan pukul 10 malam, bis yang mengantar karyawan pabrik pun tiba. Tapi pada saat itu hanya ada 3 penumpang yang turun. Herno, Priyatno, dan Dodot pun langsung tancap gas mengantarkan penumpangnya. Sementara Mas Yadi yang sudah mengambil beberapa tarikan pun mengalah. Sendirian Mas Yadi menunggu di pangkalan itu, berharap ada penumpang yang bisa ditarik. Semenit, 2 menit, 10 menit berlalu, dan benar saja. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan menuju ke arahnya. Hati Mas Yadi pun girang, karena hari ini tarikan pun seperti tiada henti.
Ketika seorang yang berjalan itu semakin dekat, Mas Yadi pun seperti mengenali orang itu. Rupanya Sukesno, anggota komunitas ojek yang sama seperti dirinya juga. Biasanya Sukesno suka narik pagi, karena malamnya berjaga di sebuah gudang. Namun tumben malam-malam datang ke pangkalan, tapi anehnya kenapa dia jalan kaki. Loh, Kis, kamu kok tumben kesini? Kamu emang gak kerja? Sukesno tidak segera menjawab, ia hanya menunduk lesu. Mas Yadi menawarinya rokok, namun Sukesno menolak. Aku sudah tidak bekerja di gudang lagi, jawab Sukesno singkat. Ia seperti memandang ke arah yang sangat jauh. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Sukesno. Mas Yadi pun kembali menanyainya tentang kenapa bisa keluar dari pekerjaan. Namun Sukesno lebih memilih diam. Sukesno yang sebelumnya duduk di sebelahnya Mas Yadi, kini bangkit dan agak berdiri menjauh. Mas Yadi pun keheranan melihat tingkah temannya itu. Yang ditawari rokok tidak mau, ditanya pun hanya berdiam saja. Mungkin ia sedang ada masalah, kata Mas Yadi di pikirannya. Mas Yadi pun bangkit dari duduknya. Ia bermaksud ingin mendekati Sukesno. Belum juga sampai pada tempat Sukesno berdiri, terdengar seseorang berteriak sambil mengucap gawat. Mas Yadi pun menoleh. Rupanya Priyatno pun sudah kembali. Tampak ada sesuatu yang tidak biasa. Mas Yadi pun berbalik langkah. Ia meninggalkan Sukesno. Ada apa, Pri? Apa yang gawat? Dengan penuh ketegangan, Priyatno pun memberitahu tentang kematian Sukesno tertabrak bis. Tentu saja Mas Yadi yang mendengarnya pun tidak percaya dengan ucapannya Priyatno. Ia pun menanyakan apa maksud dari perkataan teman. Ia pun menanyakan Sukesno yang mana untuk meyakinkan. Sukesno yang mana lagi? Ya kalau bukan Sukesno teman kita yang tukang ojek itu, kata Priyatno meyakinkan. Priyatno pun menjelaskan kronologi yang ia tahu. Di jalan ia menemui sebuah keramaian. Usut punya usut, ternyata sepeda motor yang dikendarai Kresno untuk bekerja pada malam hari terkena lubang jalan. Sialnya bagi Sukesno, dia tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Terpelanting lalu terjatuh. Secara bersamaan di belakangnya melaju sebuah bis. Dan seketika itu juga dia pun terlindas. Mas Yadi bilang, kamu jangan ngawur toh, Pri. Lah Sukesno juga di sini kok. Itu dia berdiri di sana. Mas Yadi menuju ke arah Sukesno berdiri. Namun terkejutnya ia, ketika di sana ia tidak jumpai siapapun. Bahkan Mas Yadi sampai mendatangi tempat Sukesno berdiri. Seketika itu pula, bulu kuduk Mas Yadi pun berdiri. Dalam hati Mas Yadi bilang, jadi yang barusan tadi itu kesini siapa? Beberapa menit kemudian, datanglah Dodot dan Herno. Mereka pun tidak kalah terkejut mendengar kabar duka itu. Mereka belum percaya kalau teman seperjuangan mereka mencari nafkah kini telah tiada. Mereka lebih terkejut ketika Mas Yadi mengatakan kalau Sukesno baru saja dari sini. Mas Yadi juga menirukan kata-kata yang diucapkan Sukesno. Aku sudah tidak bekerja di gudang itu lagi. Komunitas ojek itu pun benar-benar berduka. Mas Yadi, Priyatno, Dodot, Herno, dan Iwan terlihat tidak bisa membendung air mata. Sukesno teman mereka meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak yang baru berusia 3 tahun. Sementara itu, Yanti, istri Sukesno, sedang dalam keadaan hamil 6 bulan. Apalagi Sukesno merupakan tulang punggung bagi keluarga. Entah bagaimana nanti anak Sukesno yang pertama menanyakan keberadaan bapaknya. Dan entah bagaimana nanti anak yang berada di dalam kandungan lahir tanpa pernah melihat sosok seorang bapak. Dan entah Yanti kembali meraung-raung, meratap di tanah makam yang masih basah itu. Sambil menangis, Yanti bilang, Mas, kue tega ku meninggalkan aku toh Mas. Anak edewe piye besok Mas. Yanti menangis meratap-ratap. Lalu tumbang, tidak sadarkan diri. Selesai, terima kasih sudah menonton di channel ini. Dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam, DST.